rohmu untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita hitung dalam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara semuanya. Shalom. Shalom saudara semuanya. Shalom. Ya, saat ini kita akan mulai ibadah pada malam hari ini. Tapi sebelum itu mari kita mempersiapkan hati kita sambil berdoa untuk ibadah pada sore pada hari ini. Sama-sama kita akan berdoa. Kembali ya Tuhan, kami datang dari Yesus. Kami ucap syukur, kita masih berkenan kami Tuhan untuk datang tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Yesus. Jadi kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Yesus. Jadi kuduskanlah kami semua ya Tuhan. Karena kami yang memberikan yang terbaik kepada Nama Yesus. Karena Kami punya Allah yang terbaik buat setiap kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini ya Tuhan pada malam hari ini dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Saat ini kita akan mulai ibadah ini. Kita menyanyikan satu penyanyi itu menyanyi haleluya.
Salam saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita masih mengucap syukur pada Tuhan. Ngos-ngosan berlepotan. Puji nama Tuhan. Saya memberikan kesempatan kepada saudara semuanya untuk bisa saling menyapa, saling bersalaman, saling berjabat tangan. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara siap untuk datang di hadirat Tuhan? Pasti kita akan datang kembali yang berpuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Katanya kebaikannya dan hati bersungguh kerana berkatnya. Kenapa saudara?
selalu bersyukur kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan itu akan menyertai kita. Amin. Saudara percaya kalau kita selalu bersyukur, hidup kita akan selalu tentram di dalam Tuhan. Amin. Kita akan pujikan ini sekali lagi dengan segenap hati kita. Amin. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya. Sekali lagi bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya. Kasih sayangnya. Katakan bersyukurlah sukacita saudara? Haleluya, puji nama Tuhan. Walaupun ngos-ngosan, walaupun napas sudah gak karuan ini,
Tapi tetap kita untuk selalu bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada saudara semuanya yang ingin menyaksikan cinta dan kasihnya Tuhan untuk waktu dan tempat. Kami silakan. Monggo, bagi yang mau bersaksi, silakan. Puji Tuhan. Selamat beribadah. Wadi minggu C. Puji Bapak kali Komandan Haji. Puji Tuhan, hari ini bisa beribadah dan saya menyaksikan Bapak Ibu bulan hari Senin jam 11. Saudara saya, Bapak istilahnya Pak Islam, aku dulu Pak Oli. Saya dibilang, Pak aku ngorok. Saya menanggapi itu sok itu kurang serius. Wah, baik, aku ngorok. Ternyata jam 10, jam 9 hari Senin itu memang betul sakit. Aku juga kurang percaya. Wes menang saya. Wes guru anak-anaknya orang tidak sudah masuk dan maju. Terus saya baru doa hari Selasa. Satu hari Selasa jam 9 itu setengah 9 saya doa. Baru saya doa, saya keturun, koyong turun gitu. Bareng ketok turun, si Pak Oli ini ke rumah saya dengan pakaian biasa di bone dengan celana. Ini biasanya kalau ibu sosok ya belas Arab, ini belas sendiri. Jadi Pak Oli datang ke tempat saya sendiri, aku neng aku terus bersilir. Terus saya kok kan terus jam 10 saya tidak ke rumah sakit tapi ke rumahnya teman saya ya di KGKP itu. Pak, kalau mimpi ini sudah seperti itu jajan Pak, tidak orang bapakmu. Sebab istri saya juga mengalami seperti itu gitu. Terus hubungi. Setelah malam saya ngomong-ngomong sama anak-anaknya itu, aku seperti ini. Terus dia cerita juga begini, kita iman gitu. Terus hari Rabu saya itu mulai kesusu turun lah, doa lah, mimpi Pak Oli ini resik-resik dan omai Pak Oli, lampunya bening gitu. Musik-musik, nanti orang karo Bu Oli sendiri semangat gitu. So aku menulis kali mama tak ngomongin waktu kami kok ini seperti apa kelihatannya sudah siap. Ternyata jam Minggu jam 4 sampun terus buang juga cerita akhir Allah. Kuburannya wes biar jane ya kan kubur kosong tempatnya umpama ada kesempatan saya pasti usaha Pak Legun bukan apa karena menang besok kalau Pak Bambang ada tempat sebelum hari ke-40 saya mau diajak sana tak duduk tempat pemakaman. Aku sebelum untuk belajar buka esok, saya ngomong sama Pak Cep itu, kalau ada kesempatan, saya nenggolnya Pak Anu, Pak Jeremia, Pak, itu kenapa bisa, lalu kadok ngomong,
betul apa yang saya omongkan. Jadi setelah itu saya saksikan Pak Polri merasa kalau sebetulnya sudah mau berangkat, pokal Gusti Allah, Pak Presiden itu berada. Jadi artinya apa, bahwa itu sekarang monggo kita menghilangkan Pak semasa rasa sifat sombong diri, harta kepemilikan apa yang kita miliki. Seperti apa? Seperti Pak Oli kan sombong ngerti, gitu. Ternyata sama Pak Oli, saya kok yogurt dan tadi pada mampir yang baru Pak gini dan itu cerita itu nanti tak cerita sama. Memang Pak Oli itu waktu dulu sama Pak Wandi itu dekat. Termasuk saya, Pak Oli itu sama saya terlalu dekat dalam keadaan apapun. Pak cerita gini, kok wayah meninggal kok diatur, ternyata kok. Jadi Bapak Ibu, kehidupan kita itu saya selalu berdoa kepada Tuhan. Saya betul. Nah, bagaimana Pak Bambang, Bapak Batu ngomong, Pak mau doa itu. Memang doa saya itu bermacam cara. Sok-sok jam, so itu yang pada umumnya. So pagi, pada umumnya pada yang umumnya dengan anak-anak. Sok-sok aku kalau turun, bahwa dia dulu saya doa. Jadi selain itu saya mengalami juga kehilangan juga pada waktu Pak Wandi. Saya tak cerita sedikit. Waktu itu saya juga doa. Nanti nek panjenengan apakah percaya kalau iman saya nggak apa-apa, tapi saya mengimani satu kepada Pak Wandi. Saya diberitahu tempat kalau dulu saya tidak pernah berdoa sama Mas Somar sama Dino. Aku gak pengen temu Pak Wandi karena belum ada bergerak. Karena saya itu hanya diam saja. Baru berita bapaknya Pak Wandi. Waktu itu dia memakai putih itu loh. Sedangkan Pak Wandi itu terus kelaminnya simpan putih. Ketemu tapi tidak bicarakan. Madep itu memang kalau saya memang ingin temu, tapi kok gak tergerak pengen, tapi dengan Pak Wandi saya kepengen, kepengen itu. Nah kalau istri saya, bapak saya, dengan saya tolong ambil ilmu Kristen ya, bagaimana supaya boleh kasih tahu anak saya, istri saya, bapak saya, ibu saya. Bukan anak saya, istri, ibu, bapak yang beragama Islam juga datang dengan Pak Wandi itu memang ngomong Mas Bambang di kota foto Pak Wandi masukkan ada itu caranya melaku seperti apa nanti langsung itu jempol yang jelas bahwa kita berbaik saja kepada Tuhan, ya. Pada iman kita supaya rezeki itu dikasih. Dan juga saya tak pesankan Mama Bambang pesankan Bambang ganti besok Sabtu Minggu untuk doa di Eropa. Aku jalanannya loh. Meskipun enak sekali aku. Ini kalian sudah ikut, nanti dipesan supaya Mas Bambang Ibu untuk mendoakan usahanya. Tuhan juga memberkati, dan istri juga diberkati oleh Tuhan pelayanannya. Dan sampai Bapak Ibu yang saksi akan sudah berpanjangan datang Gusti Allah luwih kencang. Tujuh.
kasih waktu kesaksiannya. Mungkin ada lagi yang mau menyambung, menyaksikan cita dan kasih Tuhan. Waktu dan waktu silakan. Monggo. Ada? Silakan, silakan. Shalom. Tuhan saudara, saya mau saksikan tentang kuasa Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan saya. Sebenarnya udah lama ya saya mau saksikan, tapi nggak jadi terus. Tapi malam hari ini saya ingin menyaksikan bagaimana kuasa nyata Tuhan di dalam kehidupan kami. Saya tuh sebenarnya dari dulu tuh fobia tentang ular ya. Saya paling takut dengan ular. Lihat gambar aja saya tuh takut. Apalagi kalau mainan ya, saya paling takut. Terus waktu itu saya dapat firman Tuhan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan diberikan kuasa untuk menginjak ular, kalajengking gitu ya. Itu saya pegang. Langsung saya berdoa. Setiap kali saya berdoa itu saya tumpang tangan, saya sebut nama saya bahwa mulai saat ini tidak takut dengan ular. Pokoknya saya berkatakan terus, mulai sudah hilang gitu ya saudara. Tapi kadang juga ada rasa muncul takut, tapi saya berani gitu. Pegang gambar itu aja agak ngeri, tapi saya mulai memberanikan diri. Terus satu saat saudara, saya tuh tidur di Ponorogo. Rumah saya itu rumah mewah ya, mepet sawah. Nah, waktu itu saya, Meme sama Koko itu tidur di teras. Karena sering ya tidur di teras. Nah, waktu itu sekitar jam 2 atau jam 3. Meme itu tahu bangun, saya kok lihat Meme bangun kok sibuk sendiri ya, bingung. Ada binatang ya. Saya sudah ketakutan ya, binatang apa ini, berarti ular ini saya gitu. Meme, ada binatang pak. Di mana? Saya tuh langsung, apa? Saya langsung masuk ke dalam rumah gitu ya. Nah terus Meme itu tetap ada binatang. Terus kamu tuh dibangunin ya saudara, terus dia cari, nggak tahu ya benar saudara, tapi anak ular ya, namanya anak ular, dia tetap takut ya saudara, tapi saya nggak berani lihat Meme yang foto itu. Terus ngomong-ngomong, nah Meme ini kayak bijaksana ya, dia tahu kalau mamanya takut gitu, dia bilang ada binatang. Kalau aku bilang ular ya mama mesti ketakutan. Habis itu saudara, saya nggak dapat saya bayangkan ya saudara, saya hanya bersyukur kepada Tuhan bahwa perlindungan Tuhan itu nyata dan luar biasa. Karena waktu Meme tahu tuh langsung dikibas gini ke tempat saya katanya gitu. Lah ya gini, udah mama tidur kok, udah ya gak lah, lewat di mama, wah gitu. Jadi coba kalau saya itu bisa lihat atau merasakan ada ular itu, nggak tahu, mungkin saya pasti teriak-teriak ya saudara, mungkin tetangga sana kaget ya saudara. Dan saya sangat bersyukur sekali ya saudara bahwa perlindungan Tuhan itu benar-benar luar biasa. Di saat tidur pun perlindungan Tuhan itu juga nyata gitu. Karena nggak dapat saya bayangkan ya saudara, kalau saya bisa lihat gitu aja mungkin nggak tahu takutnya kayak apa ya saudara. Dan saya bersyukur anak itu ini ya, kok dia bilang ada binatang tapi dia tidak mau sebutkan ya saudara. Terus waktu saya merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar luar biasa saudara. Di saat kita mau berharap, berlindung, bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan selalu melindungi kita dari segala hal-hal yang buruk pun Tuhan selalu melindungi kita. Dan saya hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Itu mungkin bagi saudara itu sepele ya, tapi bagi saya itu sangat luar biasa banget ya saudara, bahwa perlindungan Tuhan itu benar-benar nyata. Terima kasih yang dapat saya saksikan, biar semuanya menjadi berkat bagi saudara. Terima kasih di kesaksiannya. Memang benar, penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa terhadap hidup kita. Dan kita juga sangat beruntung kalau kita punya Allah yang begitu baik dan begitu melindungi kita. Amin. Amin. Haleluya. Kalau saksian sudah saya tutup, untuk saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk bisa mendengarkan sebagai dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Tapi sebelum itu, mari kita pujikan satu pujian bersama Bapa.
Bersamamu Bapa
Kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami Tuhan. Kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan malam hari ini. Boleh mempersembahkan korban syukur di hadapan-Mu Tuhan. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami Tuhan. Biarlah setiap penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas saat ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu saat ini Tuhan, bukan berasal dari hamba-Mu Tuhan, tetapi semuanya berasal daripada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap firman yang keluar pada malam hari ini boleh memberkati setiap kami Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan, yang saat ini mengalami jalan buntu akan diberikan jalan keluar, yang saat ini sedang susah akan dihiburkan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati setiap kami Tuhan. Kiranya Kau memberkati jalannya firman Tuhan pada saat ini Tuhan, dari awal pertengahan di akhirnya Tuhan. Kami percaya kami mendapatkan berkat yang sama Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan, berikan telinga buat setiap kami, berikan hati buat setiap kami Tuhan, supaya kami dengar akan firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak sekalian. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Gimana kabarnya? Luar biasa. Dan kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini Tuhan Yesus sungguh baik bagi setiap kehidupan kita. Amin. Kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, dan Allah yang selalu memberkati setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan pada saat malam hari ini. Tema firman Tuhan saat ini saya beri tema tentang korban syukur. Tidak tahu kenapa Bapak Ibu, dari awal tadi lagunya tentang bersyukurlah. Kita saat ini diajak Tuhan supaya kita bersyukur di dalam segala hal. Amin. Bapak Ibu terkasih, kalau kita belajar minggu kemarin tentang apa Bapak Ibu? Tentang misbah doa. Di dalam membangun sebuah misbah doa, kita harus ada yang namanya korban. Benar? Kalau dulu korban itu di dalam perjanjian lama, kita belajar tentang korban itu adalah seekor domba atau seekor kambing atau mungkin burung. Tetapi pada saat malam hari ini, yang Tuhan inginkan buat setiap kehidupan kita, kita harus memberikan ucapan syukur kita. Firman Tuhan berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Susah apa gampang Bapak Ibu? Gimana Pak? Harus dilakukan. Karena dalam keadaan apapun Tuhan berkata bahwa bersyukurlah dalam segala hal. Baik dalam keadaan baik ataupun tidak baik, kita tetap bersyukur. Kalau jenengan sakit bersyukur tidak Bapak Ibu? Harus bersyukur. Karena Tuhan memberikan penyakit buat setiap kita supaya apa? Kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Amin. Apapun keadaan kita, tetap bersyukurlah di dalam segala hal. Tetapi pertanyaannya, gimana saya mau bersyukur Pak Yosua? Kondisi usaha saya belum berkembang. Gimana saya mau bersyukur Pak Yosua? Karena mungkin saya sedang sakit dan saya berdoa mungkin belum sembuh. Gimana saya bisa bersyukur Pak Yosua? Karena mungkin usaha saya belum lancar. Tetapi pada saat malam hari ini, Tuhan mengajak buat setiap kehidupan kita, hendaklah kita mengucap syukur di dalam segala hal. Karena apa? Di saat kita mengucap syukur, ada sukacita yang luar biasa di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita menjadi manusia yang hanya mengeluh saja, Tuhan juga tidak suka. Tetapi hari ini Tuhan mengajarkan buat setiap kehidupan kita, ayo nak, mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik itu keadaan baik ataupun tidak, tetap mengucap syukurlah. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi malam hari ini Tuhan ingin membuat setiap kehidupan kita, apapun kondisi kita saat ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu,
Mungkin Bapak Ibu memiliki pergumulan masalah apapun, mungkin sudah doa sama Tuhan penyakit tidak sembuh-sembuh, mungkin sudah doa usaha tidak lancar. Tetapi pada malam hari ini Tuhan ingin berpesan buat setiap kehidupan kita. Ayo mengucap syukurlah di dalam segala hal, baik itu keadaan baik ataupun tidak baik. Bapak Ibu kasih, kita akan buka sama-sama firman Tuhan kita terambil dari Matius 11 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius 11 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya bacakan pelan-pelan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat yang ke-29. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat selanjutnya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin Bapak Ibu. Di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 ini dijelaskan bahwa setiap kita yang punya masalah, yang punya pergumulan masing-masing, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah jodoh, mungkin masalah usaha, mungkin masalah apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tetapi Tuhan berbicara, hendaklah engkau mengucap syukur di dalam segala hal. Artinya apa? Apapun keadaan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan memberikan apa? Kelegaan kepada setiap kehidupan kita, asalkan kita mengucap syukur. Jadi setiap kita masalah boleh ada dalam setiap kehidupan kita, tidak apa-apa. Tetapi Tuhan masih memberikan kelegaan. Amin. Tidak usah khawatir Bapak Ibu. Tuhan mengizinkan masalah itu ada dalam setiap kehidupan kita. Tujuannya apa? Supaya kita lebih kuat iman kita. Tetapi Tuhan berpesan, Tuhan akan memberikan kelegaan. Amin. Makanya saat ini, di saat kita izinkan ada masalah dalam setiap kehidupan kita, jangan takut. Tetap bersyukurlah sebab Tuhan baik. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam setiap kehidupan kita, di saat kita tetap mengandalkan Tuhan, saya tidak percaya Tuhan berjanji menyertai kita. Bapak Ibu, di saat kita doa pagi dan bangun pagi, pasti yang kita ucapkan apa? Mengucap syukur. Jadi kalau kita doa jangan minta apa-apa dulu, tetapi yang utama kita mengucap syukur atas kasih-Nya Tuhan, atas kesehatan yang Tuhan beri, atas nafas yang Tuhan kasih saat ini. Kalau kita tidak mengucap syukur Bapak Ibu, tiba-tiba kita bangun, kita tidak bisa nafas, bablas. Tetapi pada saat ini, di saat kita datang pada Tuhan pagi-pagi hari, mengucap syukurlah karena kita masih diberikan kesehatan. Amin. Kesehatan itu mahal sekali Bapak Ibu. Kalau kita berada di rumah sakit, oksigen itu juga mahal sekali. Kalau dulu pengalaman saya COVID Bapak Ibu ya, saya sehari itu bisa 6 tabung yang besar itu Bapak Ibu. Kalau itu dikruskan uang sudah berapa puluh juta. Tetapi Bapak kita bersyukur pada Tuhan saat ini, di saat kita bangun tidur, kita masih bisa bernafas. Amin. Itu adalah ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Hari-hari ini Tuhan berpesan apa? Supaya kita mengucap syukur di dalam segala. Artinya apa? Hidup itu tidak usah mengeluh. Amin. Kita sebagai anak Tuhan tidak usah mengeluh. Mungkin saat ini diizinkan Tuhan usaha masih sepi-sepi saja. Gak usah mengeluh. Tetapi kita tetap bersyukur dalam segala hal. Amin. Mungkin saat ini kita masih belum punya pacar. Amin. Yang belum punya pacar. Artinya apa? Tetap bersyukurlah dalam segala hal. Jadi Tuhan menguji Mas Santu ini memang luar biasa. Supaya Mas Santu tetap setia dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Di saat Mas Santu kuat di dalam Tuhan, saya tidak percaya tiba-tiba nanti ada bidadari yang datang ke Mas Santu. Amin. Jadi Tuhan akan memberikan yang terbaik buat Mas Santu. Kenapa? Karena kita tahu Mas Santu adalah orang yang setia. Amin. Makanya hari-hari ini di saat Tuhan izinkan masalah itu datang dalam setiap kehidupan kita, tidak usah mengeluh. Kalau kita mengeluh akhirnya ngeluh, wis ndak hidup-hidupan. Tetapi di saat kita mengandalkan Tuhan, maka bersyukur itu akan membuat kita semakin semangat di dalam Tuhan.
Jadi semangat ya Mas Santo ya, tetap semangat cari cewek supaya apa? Ya, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan belajar. Di saat kita mengalami yang namanya pergumulan atau masalah di dalam kehidupan kita, sikap apa sih yang harus kita miliki? Di saat kita menghadapi masalah, di saat kita menghadapi pergumulan, sikap apa sih yang harus kita kerjakan? Yang pertama, yang Tuhan inginkan, sikap yang pertama adalah jangan panik. Bapak Ibu terkasih, biasanya di saat masalah itu datang dalam kehidupan kita, yang pertama kita pasti panik, benar? Kita sebagai manusia pasti panik. Engkau pilih masalah, engkau jalan keluar ini. Tetapi hari ini Tuhan mengajarkan buat setiap kehidupan kita, di saat masa itu datang dalam kehidupan kita, jangan panik. Amin. Kita harus tenang dulu. Karena kalau di saat kita panik, kita tidak bisa berdoa. Bapak yang terkasih, di saat masalah itu datang buat setiap kehidupan kita harus tenang dulu. Ojo gerusa-gerusu. Banyak orang-orang yang Bapak Ibu di saat masalah datang panik, gerusa-gerusu, piye. Akhirnya malah masalah itu tidak ada jalan keluarnya. Tetapi di saat masa itu datang, kita jangan pernah panik, maka kita bisa berdoa sama Tuhan. Amin. Di saat kita berdoa sama Tuhan, kita bisa ngobrol, Tuhan, aku loh punya masalah ini Tuhan. Tuhan, aku punya pergumulan ini Tuhan. Tuhan, aku lagi sakit ini Tuhan. Pasti Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita. Bapak Ibu kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan berpesan di saat kita menghadapi pergumulan atau jalan keluar atau masalah, kita jangan panik, tenang dulu dan berdoalah sama Tuhan. Misalkan Bapak Ibu, di saat masalah itu timbul dalam keluarga kita, mungkin ekonomi kita, di saat kita sudah mengikut Tuhan tetapi ekonomi kita masih belum stabil, kita jangan pernah panik. Karena apa? Kadang kalau masalah itu datang dalam pergumulan kita, masalah ekonomi, pasti kita saling menyalahkan, benar kan? Saling menyalahkan istri, pikiran kerja, gimana? Pikiran kerja, nganggur. Tetapi Bapak Ibu di saat masa itu datang, mungkin masalah ekonomi, tetap tenanglah, jangan panik. Kita cari jalan keluarnya. Tetapi kadang kalau kita menghadapi masalah, kita panik dulu, akhirnya geger diri. Tapi pada malam hari ini, ayo Tuhan mengajarkan supaya kita jangan panik di dalam menghadapi segala sesuatu. Begitu juga usaha. Kita buka usaha, misalkan kita punya uang, kita buka usaha, ternyata dalam perjalanan usaha kita tidak sesuai dengan anggaran kita. Kita kecewa sama Tuhan. Tuhan, saya sudah usaha tapi tidak ada hasilnya. Hati-hati Bapak Ibu. Mungkin saat ini Tuhan belum memberkati, tapi kita tetap semangat di dalam mencari Tuhan. Setia itu terus, supaya apa? Tuhan akan tetap memberkati setiap kehidupan kita. Pasti setiap kita ingin diberkati Bapak Ibu. Berkat itu bukan secara jasmani saja, tetapi berkat itu bisa kesehatan, bisa kekuatan. Kalau kita punya uang tapi tidak kuat, sakit-sakitan, apa mau Bapak Ibu? Pasti tidak mau. Jadi kita mintanya sama Tuhan, yo sehat, yo diberkati, yo bisa memberkati. Amin Bapak Ibu. Jadi kita tidak mungkin minta sama Tuhan, Tuhan saya diberkati, tapi kita sakit-sakitan, percuma Bapak Ibu. Kita tidak bisa jadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu terkasih, ada ayatnya, kita mau buka sama-sama. Dari Mazmur 55 ayat yang ke-23. Dan minta Mas Yogi untuk membacakannya. Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya. Orang benar itu goyah. Amin. Saya ulangi Bapak Ibu. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jadi hari ini di saat kita punya masalah, kita jangan khawatir. Kita serahkan kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Amin Bapak Ibu. Di saat kita punya masalah, kita jangan khawatir. Pasti di sini jelas janji Tuhan. Tuhan sama ini tidak akan membiarkan orang benar itu goyah. Artinya apa? Di saat kita menghadapi masalah pergumulan, jangan pernah khawatir, tetapi Tuhan akan memelihara setiap kehidupan kita. Dan Tuhan
tidak akan membiarkan kita sampai paribasan hidup kita solo, tetapi Tuhan akan mengangkat setiap iman kita. Amin. Hari-hari ini bisa kita punya masalah, ayo jangan kita panik dengan masalah kita, tetapi kita mengubah kepanikan ini menjadi berkat Tuhan yang luar biasa. Di dalam hidup kita jangan pernah khawatir. Paribasan kita tidak usah khawatir dengan kita besok makan apa. Amin. Anak-anak Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Anak Tuhan selalu diberkati Tuhan. Makanya saat ini sehari makan berapa kali Bapak Ibu? 3. Puji Tuhan, ada pun yang 4, 5 kali. Bersyukur sekali. Karena apa? Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sungguh luar biasa bagi anak-anak yang datang kepada Tuhan. Jadi hari-hari ini jangan pernah khawatir dengan masalah atau mungkin pergumulan dalam hidup kita. Di saat masa itu datang dan segera, itu jadikan berkat buat kita. Amin. Tetap bersyukurlah dalam segala hal. Mungkin kita diberikan sakit buat Tuhan, dari Tuhan, gak sembuh-sembuh, kadang kita melulu sama Tuhan. Tetapi hari ini, di saat Tuhan izinkan sakit itu datang dan segera, maka kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Gak enak loh Pak Yos, kalau kita sakit bersyukur seperti apa? Kadang enak-enak ngomong, tetapi hari-hari ini itu sudah saya alami Bapak Ibu. Di saat punya masalah, ayo bersyukurlah dalam segala hal. Di saat kita bersyukur dalam segala hal, maka Tuhan akan memberikan segala sesuatunya yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, saya sedikit cerita. Di dalam zaman panik ini, saya mengalami Bapak Ibu. Jadi kejadian ini sekitar hari Senin kemarin Bapak Ibu. Saya mau pusat ke Madiun. Tiba-tiba belum sampai ke Delopo, tiba-tiba di Ngendut ini saya papasan dengan mobil Jazz RS baru Bapak Ibu. Saya sebenarnya sudah minggir karena kecepatan saya cuma sekitar 30 sampai 40 lah, enggak kenceng-kenceng. Tetapi yang dari sana depan itu kenceng banget, dia pakai Honda Jazz RS Bapak Ibu kasih. Bisa saya jalan, dia bandel sekali. Iya. Akhirnya Bapak Ibu, spion kanan saya itu pecah. Tetapi ternyata spion sana kanan juga pecah. Yang pertama dalam timbul hati saya panik. Namanya manusia ya, takut ya, karena nek nabrak mono ke mobilnya api. Mungkin harus bertanggung jawab seperti apa. Sana takut, saya juga takut. Saya mau ke sana kan saya ke sana, dia sudah posisi di sana. Kalau dia mungkin orang tidak benar Bapak Ibu kasih ya, dia pasti bisa lari langsung. Itu kemungkinannya. Tetapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan hikmat buat saya. Akhirnya Bapak Ibu, saya baru putar balik, marani dia. Kesan pertama, saya sama istri bilang, "Mah, engkau nek dhek ora, ya wis bayar diri-diri. Tetapi kalau dia mungkin takut, kita bisa nyerang dia." Saya diberikan hikmat buat Tuhan seperti itu. Akhirnya Bapak Ibu, di saat saya nyampe, dia ketakutan. Ya Mas, saya salah. Ya Mas, saya salah. Terus saya kembali jadi maksudnya, lah Masnya kalau di desa nggak usah ngebut-ngebut gitu loh. Ternyata Bapak Ibu kasih, si pengendara Jazz ini ternyata baru bisa 2 mingguan. Tapi dia karena kaya bisa beli mobil yang baru. Akhirnya dia bilang bahwa saya minta maaf Mas karena memecahkan spion. Terus akhirnya, lah gimana ini jadinya? Bayar sendiri atau gimana? Enggak Mas, saya harus memperbaiki spionnya Mas. Mungkin saya keluar itu dipikir tentara atau polisi ya, karena posisi saya kan mesti orang takut ya, gede, lemu ya, mungkin motornya seperti ini, mungkin orang takut. Ya, kolonel apa kolosal apa. Ya, itu mungkin takut Bapak Ibu. Tapi saya memiliki hikmat. Akhirnya saya bilang, Mas, sebenarnya saya mau dikasih uang langsung Bapak Ibu. Berapa Mas? Loh saya nggak tahu. Kok takutnya gini Bapak Ibu, di saat saya dikasih uang, kok tak tukoknya barang, ternyata saya kurang, saya rugi, gitu. Jadi permainan saya main, ini aku rugi, aku yang mau, karena aku ditabrak, bukan saya menabrak Bapak Ibu. Terus akhirnya saya minta KTP-nya, Mas minta KTP-nya. Loh nggak punya KTP-nya, terus saya itu diberi kartu dia baru pulang dari luar negeri Bapak Ibu ya, dari Taiwan. Saya ngincang Bapak Ibu ya, dompetnya tuh tebel banget, jadi uangnya tuh banyak sekali. Wah, ini uang sugih ya.
Itu dalam hati saya. Tetapi saya tidak memanfaatkan dia karena apa? Nek momen saya bilang, wes mas, aku minta ganti rugi misalnya gitu ya. Tapi saya tidak. Wes mas, ini besok saya kasih ke bengkel. Nanti habisnya berapa? Nanti saya bilang kasih mas. Terus akhirnya di malamnya itu dia WA-nya sama istri, dia minta maaf karena mungkin suaminya itu baru bisa naik mobil, jadi itu keuntungan saya. Jadi awalnya memang spion saya itu yang kanan itu memang barusan ditabrak motor Bapak Ibu. Jadi lampu retingnya itu sudah pecah. Jadi ini loh. Jadi di saat saya ada musibah, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi artinya apa? Spion saya itu diganti baru sama Tuhan. Nah kadang Tuhan izinkan masa itu datang dalam saya. Tujuan apa? Supaya ada pembaruan. Amin. Makanya terus besoknya Bapak Ibu terkasih, saya ke bengkel. Tak pikir habisnya berapa ya? Tak pikir mahal sekali. Saya malamnya tuh telepon sama teman saya Galaxy itu, Mas ini ganti spion itu berapa? Loh, nek ganti bro mahal mas. Terus sampai 2 jutaan. Lagi pengen kali, pengen murah kok larang. Jadi saya pengen murah ya. Akhirnya besoknya saya ke sana, habis bon bengkel. Saya tidak ngira Bapak Ibu ya. Akhirnya habisnya tuh tidak banyak, cuma 275.000. Jadi spion saya baru, tapi omah-omahnya masih cuma kaca sama covernya. Terus ini BA sama si yang nabrak itu, sampai dia nangis Bapak Ibu. Alhamdulillah, ternyata tidak banyak ya Bu ya, ternyata cuma 275. Bapak Ibu kasih, ini mengajarkan buat kehidupan saya. Sebenarnya saya bisa Bapak Ibu untuk ngakali dia, misalkan ya habisnya 1 juta saja. Tetapi saya berpikir bahwa di saat saya ngapusi orang, suatu saat saya pasti dihapusi orang. Amin. Makanya hari-hari ini, yang penting spion saya sudah baru. Yang penting di saat saya ada masalah, saya jangan panik. Karena dengan saya tidak panik, saya bisa berpikir, oh jalan ini seperti ini. Makanya Bapak Ibu, di saat masalah itu datang, di dalam setiap kehidupan kita yang pertama, kita jangan panik. Nek wis panik kita tidak bisa mikir. Pikirannya tidak karu-karuan gini. Ternyata di saat kita tidak panik, kita mau berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Yang kedua, di saat kita menghadapi masalah atau pergumulan, sikap apa yang kedua? Yang kedua, sikap hati yang kedua adalah kita mau buka hati dan beriman sama Tuhan. Bapak Ibu, di saat kita punya masalah pergumulan, buka hati supaya Tuhan menolong setiap kehidupan kita. Kadang kita sebagai manusia di saat masa itu datang, kita tidak pernah buka hati. Kita mikir bahwa kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi hari ini Tuhan mengajarkan buat setiap kehidupan kita di saat masa itu datang, ayo nak, buka hatimu dan berimanlah kepadaku supaya aku memberikan jalan keluar dalam masalah. Tetapi kadang kita sebagai manusia, di saat masalah itu datang, kadang kita mikir bahwa aku iso menyelesaikan masalah ini tanpa Tuhan. Tetapi nek wis mentok, kita baru cari Tuhan. Makanya hari-hari ini di saat Tuhan izinkan masalah itu datang, buka hatimu dan berimanlah bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar di dalam setiap kehidupan kita. Di saat kita punya masalah, berdiam dirilah dan buka hati. Doa sama Tuhan supaya masalah itu ada jalan keluarnya. Di saat kita punya masalah, beriman, pasti ada mukjizat. Amin. Tetapi kadang di saat kita punya masalah, kita doa sama Tuhan. Kadang manusia itu egois sekali Bapak Ibu. Di saat kita doa sama Tuhan, mungkin hari ini kita sakit. Tuhan, saya sakit. Tuhan sembuhkan. Pasti kita ingin besok akan sembuh. Benar tidak? Setiap kita pasti doanya seperti itu. Tetapi saat ini Tuhan izinkan kita sakit, Bapak Ibu yang terkasih. Kadang kita sudah doa sama Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawabnya. Mungkin tidak besok sembuh, tetapi mungkin beberapa hari disembuhkan. Tetapi hari ini Bapak Ibu yang terkasih, di saat kita membuka hati dan beriman kepada Tuhan, sekarang di saat masa itu datang, kita tidak usah mikir solusinya seperti apa. Kita hanya manut sama Tuhan. Bukan solusinya itu mungkin besok atau kapan. Kita manut sama Tuhan. Tapi kadang kita sebagai manusia, Tuhan saya sakit, aku pengen besok sembuh. Tapi kadang Tuhan tidak menyembuhkan. Kadang kita kecewa sama Tuhan. Tapi hari ini ayo
Di saat Tuhan izinkan kita sakit, di saat Tuhan izinkan masa itu datang, buka hati nak, supaya Tuhan beracara dalam setiap kehidupan kita, supaya Tuhan menjamah setiap kehidupan kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, Bapak Ibu. Hati-hati. Di saat kita mengandalkan kekuatan kita, bukan mujizat yang kita dapatkan, kadang malah bencana. Bapak Ibu kasih, saat ini kita mau buka hati dan kita mau beriman sama Tuhan, supaya Tuhan buka jalan. Karena kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita akan naik level. Amin. Misal usaha masih sepi, Pak Yos, usahaku masih sepi, tetap bersyukur. Mungkin kita buka toko masih sepi, kita buka bengkel masih sepi, tetap bersyukur. Mungkin saat ini kita masih diberikan sakit, tidak sembuh-sembuh, tetap bersyukur. Karena dengan bersyukur itu membuat hati Tuhan akan iba pada setiap kehidupan kita. Amin. Kita membuka dari Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Saya minta Bapak Muhati membacakannya. Yakobus 1 ayat 12. Ayat 12. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi Bapak Ibu, di saat ada pencobaan dalam setiap kehidupan kita, tetap berbahagialah. Berbahagialah orang berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila sudah tahan uji, menerima mahkota kehidupan. Artinya apa? Di saat kita mengalami pencobaan dan ujian, tetap bersyukurlah Bapak Ibu. Karena dengan bersyukur akan membuat kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Di saat mungkin pencobaan datang dalam setiap kehidupan kita tetap bersyukur pada Tuhan. Memang tidak gampang Bapak Ibu ya. Di saat Tuhan izinkan masa itu datang dalam setiap kehidupan, kok bersyukur toh Pak Yos. Apapun kadang susah, tetapi hari ini Tuhan mengajarkan di saat kita punya masalah pergumulan, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini cerita lagi sedikit Bapak Ibu yang kami alami. Ini kejadian yang kami alami bersama keluarga Bapak Ibu. Itu kejadiannya hari Rabu ya. Ya, hari Rabu Bapak Ibu, Tuhan izinkan istri saya sakit Bapak Ibu. Sakitnya bukan sakit apa-apa, tetapi sakit vertigo. Hari pertama dia mengalami pusing, muntah-muntah. Akhirnya saya bawa ke klinik terdekat Bapak Ibu. Dalam klinik itu belum ada dokternya, cuma ada perawatnya Bapak Ibu. Terus akhirnya di sini disuntik, saya tanya kepada perawatnya, terus sakit apa? Sampai perawatnya tuh bingung Bapak Ibu. Lalu dia perawat kok saya tanya kok bingung sakitnya apa? Terus saya tanya lagi yang lainnya, sakit apa? Bingung lagi. Padahal dia pusing Bapak Ibu, dia pusing muntah, tetapi prediksinya tuh beda. Karena katanya lambung. Tapi dia waktu saya dikasih obat tuh tidak dikasih obat vertigonya, karena kan dia pusing sekali. Jadi dia kalau pusing tuh kalau kumat, tuh sampai dia tuh nangis, sampai kadang tuh takut gitu loh. Karena kan kejadiannya katanya munyel kayak balik-balik gitu loh. Terus akhirnya tidak sembuh Bapak Ibu. Besoknya jam 11:30 malam kumat lagi Bapak Ibu yang kasih. Tuhan mengajarkan kepada saya supaya tetap sabar. Akhirnya 11:30 istri nangis lagi. Karena saya kan kalau ada orang nangis itu kadang jibok ya Bapak Ibu ya. Kalau orang laki-laki itu beda dengan orang perempuan. Kalau laki-laki itu
nanti wong nangis, orang malah saya itu jibuk, malah saya bengak-bengok. Terus akhirnya saya diantar ke rumah sakit Muhammadiyah Ponorogo, Bapak Ibu. Dia disuntik, akhirnya dikasih obat vertigo, terus pulang itu juga belum sembuh, Bapak Ibu yang kasih. Di saat saya berdoa sama Tuhan mengingatkan pada saya, nak, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena Bapak Ibu, saya ngasih tahu ke istri, ternyata pesannya juga sama. Kadang kita saat sakit, Bapak Ibu ya, kita berdoa sama Tuhan, kita pengennya itu sembuh, benar nggak? Tetapi kadang kita tidak boleh maksa Tuhan. Tapi saya punya hikmat dari Tuhan bahwa wes toh, engko nek wayahe mari. Tetapi kadang kita sebagai manusia, kadang kita nuntut Tuhan aku loro gitu. Aku melayani Tuhan, tapi aku doa tidak sembuh-sembuh. Tetapi Tuhan bicara apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya apa? Di saat kamu saya kasih sakit, tetap mengucap syukurlah. Makanya hari-hari ini saya sampai hari ini mungkin belum sembuh total ya. Terus saya tadi ada trik. Saya tadi siang tuh ngecat kamarnya Kevin ya. Terus saya tuh sambil seneng sambil nyetel tip gitu loh. Jadi kerja itu lebih enak. Terus saya bilang ke istri saya, mah, nek pengen mari, wih joget-joget dong. Jadi makanya ada sukacita dulu ya. Ternyata itu juga bisa membuat hidup kita semakin tidak nelongso gitu loh. Makanya terus akhirnya dia tuh ya terus dia nari joget-joget. Akhirnya apa nih? Puji nama Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Itu benar, itu firman Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Di saat kita sakit, mungkin kita nari-nari atau bersuka-cita seperti apa? Ngerasain loro ya. Tetapi saya ngajarkan, ayo bersukacita lah. Akhirnya saya nyetel itu dangdut koplo ya, saya dangdut koplo. Jadi saya dangdut koplo, saya setel, terus dia sambil guyang-guyung. Akhirnya apa? Akhirnya sembuh sendiri Bapak Ibu. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat. Makanya di saat dengan sakit, ojo mikir penyakitnya. Amin. Tetapi percayalah bahwa Tuhan mengizinkan kita sakit pasti punya rencana. Amin. Tetap bersyukurlah dalam segala hal. Akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu, ini sudah agak baikan, sudah sembuhingan. Makanya hari ini saya juga agak mikir apa yang saya lakukan. Tapi Tuhan mengajarkan buat diri saya, ayo nak bersyukur dalam segala hal. Amin Bapak Ibu. Mungkin saat ini Bapak Ibu punya masalah ekonomi atau masalah mungkin sakit penyakit. Mungkin belum Tuhan jawab sampai sekarang hari ini. Tetapi percayalah bahwa di saat kita bersyukur sama Tuhan, maka Tuhan akan mengubah menjadi berkat Tuhan. Amin. Makanya hari-hari ini ayo, jangan kita mengeluh dengan keadaan kita. Setiap kita kalau kita mikir ekonomi semakin sulit, benar enggak? Apa-apa semakin sulit. Tetapi percayalah bahwa berkat Tuhan akan melimpah dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang setia sama Tuhan. Amin. Hari-hari ini Tuhan mengajarkan, di saat kita setia sama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya percaya jemaat tempatnya akan diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Kita sudah melihat banyak hal penyertaan Tuhan luar biasa buat jemaat di tempat ini. Kita tinggal nunggu selanjutnya berkat-berkat apa yang Tuhan kasih buat setiap iman kita. Bapak yang terkasih, ayo kita harus tetap bersyukur di dalam segala hal. Yang ketiga, sikap hati yang ketiga di saat kita mengalami masalah atau pergumulan, kita harus fokus pada pemberi jawab. Artinya apa? Kita harus fokus kepada Tuhan. Di saat kita punya masalah, fokus kita kepada Tuhan, karena Dia akan memberi jawaban atas pergumulan kita. Jangan fokus kepada masalahnya. Kadang kita kalau punya masalah, kita fokus kepada masalahnya. Tetapi hari ini kita mau fokus kepada Tuhan yang memberi jawaban, yang memberi jalan keluar buat setiap kehidupan kita. Jadi fokus kita ada bukan hanya sekedar masalah saja, tapi fokus kita kepada Tuhan. Hari-hari ini saya tidak tahu apa yang terjadi buat jemaat kita saat ini, tapi saya percaya kalau engkau mengalaminya, tetap fokuslah kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar buat setiap kehidupan kita. Amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat sehingga membantu kita untuk mengalami mukjizat yang luar biasa. Bapak yang terkasih, jangan di saat kita punya masalah, di saat kita punya pergumulan, datang kepada
orang pintar. Jangan kita datang kepada maaf dukun. Mungkin usaha kita sepi, terus gak apa-apa. Kita datang ke gunung kami supaya apa? Usaha kita lancar. Tetapi Tuhan berpesan supaya kita memberikan masalah kita pada Tuhan, supaya apa? Tuhan menjawab setiap pergumulan kita. Amin. Di saat mungkin masalah kita usaha lagi sepi, biasanya kalau usaha lagi sepi, ada teman datang, bro, pengen rame, datang ke sini. Hati-hati Bapak Ibu. Ya mungkin waktu jenengan mungkin datang ke sana, mungkin orang pintar atau mungkin dukun atau mungkin gunung kami, ya kan akan rame. Tetapi satu hal Bapak Ibu, ya rame, tapi ada suatu perjanjian. Makanya hari-hari ini, di saat mungkin usahamu sepi, di saat kau mungkin lagi punya masalah, ayo kita percaya dan fokus kepada yang memberi jawaban. Amin. Hari-hari ini bukan siapa-siapa yang memberkati kita, tetapi hanya Tuhan saja. Di saat kita fokus kita sama Tuhan, gak usah khawatir. Apa yang kita makan, minum, pakai, Tuhan sediakan. Amin. Makanya hari-hari ini hidup itu simple. Tuhan tidak minta apa-apa buat setiap iman kita. Yang kami lakukan berdua hanya 3. Pujian penyembahan, berdoa sama baca firman. Itu yang akan membuat kita lebih dekat sama Tuhan. Makanya kita harus mengalami sesuatu yang spektakuler bersama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus, kita mau buka dari Yesaya 29 ayat yang ke-11. Saya minta Mbak Desi bisa membacakannya. Yesaya 29 ayat yang ke-11. Yesaya 29 ayat yang ke-11. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi. Maaf. Yang merancangan kecelakaan. Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Saya ulangi. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Artinya apa? Tuhan tidak merancangkan kecelakaan buat setiap kehidupan kita, tetapi Tuhan memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Jadi hari ini di saat kita punya masalah, kita fokus kepada yang memberi jawab. Di saat kita fokus sama Tuhan, saya kira percaya Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan memberikan jalan keluar buat setiap kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu saya tutup dengan kesaksian saya sekali lagi tentang fokus kepada pemberi jawab. Bapak Ibu kasih, ini kejadian sekitar 2011 yang lalu. Di saat saya kuliah sama istri, di saat itu dosen tuh berbicara tentang Israel. Dia menunjukkan foto-foto Israel itu seperti ini. Bapak Ibu kasih. Di saat saya pulang sama istri, saya punya kerinduan bahwa kapan kita bisa ke sana. Tapi saya mikir bahwa biaya di sana mahal. Bapak Ibu kasih, di saat saya fokus sama Tuhan,
Ya mungkin bisa kita doa dengan sepenuh hati Bapak Ibu yang kasih. Memang Tuhan tidak jawab seketika itu. Tapi saya bersyukur pada Tuhan Bapak Ibu yang kasih. Di saat bulan November nanti, sebenarnya awalnya dulu Februari, karena Februari saya tidak bisa karena ada diklat di Pasuruan. Terus bulan Juni saya tidak bisa karena kalau bulan Juni itu musim panas, saya tidak bisa karena cuacanya panas sekali. Akhirnya saya putuskan November tahun ini Bapak kasih. Bapak kasih, saya bersyukur sekali. Mungkin dulu masih angan-angan buat saya Bapak Ibu. Karena saya mikir, saya pernah browsing biayanya kan juga mahal sekali. Kalau saya orang tua berapa, nanti sakunya berapa. Tetapi saya bersyukur pada Tuhan, Tuhan izinkan saya boleh jalan ke sana untuk melihat Tuhan Yesus dilahirkan di mana, Tuhan Yesus mati di mana. Bapak kasih. Saya bersyukur sekali saat saya punya angan-angan Bapak Ibu kasih, bisa kita mau tenang sama Tuhan, Tuhan sediakan. Tiba-tiba Bapak Ibu minggu kemarin saya mendapat berkat yang luar biasa. Saya mikir bahwa ini kan masih bulan Mei dan masih kan saya mikir nanti sanggupnya di mana. Tuhan mengajarkan buat setiap iman saya, nak, jangan kamu minta gratisan. Misalkan gratisan seperti apa? Kan kita bisa mungkin cari donatur ya supaya apa? Supaya bisa membiayai saya. Tapi puji nama Tuhan, minggu kemarin saya dapat berkat dan bisa melunasi dan saya bisa sama sakunya Bapak Ibu. Saya bersyukur sekali, ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan saya pengen jemaat di tempat ini mengalami seperti saya. Amin. Jadi kita fokus sama Tuhan, benar-benar sama Tuhan, bukan fokus kepada siapa-siapa. Hari-hari Tuhan pengen supaya Tuhan disenangkan saja, bukan apa-apa. Jadi pengen saya nanti setelah saya pulang, saya bisa cerita banyak tentang kesenangan. Supaya apa? Anak-anak Tuhan di tempat ini supaya bisa seperti saya. Jadi punya angan-angan supaya bisa kesana. Karena apa? Kalau kita sebagai orang Kristen kita pengennya kesana supaya kita mengetahui di mana Israel. Karena saat ini Israel itu diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Sampai saat ini pun Israel itu diberkati Tuhan luar biasa. Orang-orangnya pintar-pintar dan di mana-mana penemu-nemu kebanyakan dari Israel. Bapak itu kasih di saat saya fokus sama Tuhan, pemberi jawab itu, maka segala yang mustahil menjadi mungkin. Amin Bapak Ibu. Ayo, setiap kita ingin mengalami sesuatu yang luar biasa, di saat kita fokus sama Tuhan, kita akan memberikan segala sesuatunya yang terbaik buat Tuhan. Amin. Makanya hari-hari ini ayo setia sama Tuhan. Seperti Pak Muhadi tadi bilang, jadi orang Kristen jangan jadi manusia biasa. Di saat mungkin tenang, ojo suam-suam. Jadi kita juga jangan hanya sekedar melihat saja. Oh itu diberkati, tetapi kita harus mengalami berkat-berkat Tuhan. Jadi saya bicara seperti ini bukan saya sombong, tapi apa? Karena saya terlalu baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan saya. Makanya di saat kita fokus sama Tuhan, gak usah khawatir nah. Di saat kita Tuhan pengen kamu berangkat, Tuhan akan sediakan. Tapi secara manusia saya mikir, saya sampai bilang sama istri, terus kamu ini bima, ngomong ngedol motor. Saya sampai gitu ya, ngomong ngedol motor ya. Motor kan mungkin ya lumayan namanya buat sang. Tetapi Tuhan itu tidak menginginkan itu saya menjual motor. Tetapi berkat itu sampai saya tuh geleng-geleng Bapak Ibu. Sampai kok begitu baiknya Tuhan sama saya. Luar biasa. Ya. Yes. Karena saya ini waktunya sudah mepet ya Bapak Ibu ya. Untuk saya mikir sangunya nanti gimana. Karena saya tanya-tanya ke teman-teman sangunya berapa. Nek sangu itu tergantung Pak Bambang. Makanya kan di sana kan kita sudah dicukupi ya. Hotel, makan semuanya kan kadang sangu itu buat apa tau? Kadang beli oleh-oleh, beli apa. Tapi kan namanya orang pergi jauh. Kalau tidak bawa sangu bisa tidak Bapak Ibu? Pasti yang mikir nek ketemuan lebih. Makanya Bapak Ibu saya sama tipe saya mah ngedol motor supaya apa? Supaya bisa dapat sangu. Tetapi Bapak Ibu Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Amin. Tuhan sediakan mungkin 1 minggu yang lalu. Memang saya tidak cerita ke istri. Mungkin istri sakit ini ya. Ini juga dia lagi mikir. Karena memang itu waktunya saya ngomong tuh baru-barusan kemarin karena ini memang saya buat surprise supaya apa? Supaya
dia juga tidak mikir lagi. Akhirnya kalau sudah ada jawaban dia sembuh. Amin. Makanya sudah sumringah. Dulu memang sakitnya vertigo itu saya mungkin mikir ya, saya pikir-pikir, mikir mau besuk saya ke biaya, tapi Tuhan sudah sediakan. Makanya dia sudah sumringah. Ya, Bapak Ibu terkasih, makanya di saat kita berjalan bersama Tuhan tidak pernah takut. Amin. Masalah datang tidak apa-apa, tetapi Tuhan akan pelihara. Amin. Kita tidak usah mikir apa-apa, tapi di saat kita mau menyenangkan hati Tuhan, berkat Tuhan akan melimpah. Amin. Makanya di sana jangan takut sama ular lagi di sana ya. Tapi meme itu berhikmat sekali. Makanya ada hewan. Saya pikir hewannya apa? Tapi kalau meme benar, kalau bilang ular pasti si satu pasti ketakutan. Makanya itu hikmat daripada Tuhan. Apa yang terkasih, makanya hari ini kita belajar tentang sikap hati di saat kita mengalami pergumulan. Yang pertama tadi, kita jangan panik, harus tenang dulu di saat kita mengalami masalah. Yang kedua, buka hati dan beriman. Supaya apa? Di saat masalah datang kita buka hati, maka Tuhan akan bekerja buat setiap kehidupan kita. Yang ketiga, fokus pada pemberi jawab. Jadi kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita, dan Tuhan akan mengubah masalah kita menjadi berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, kita akan tutup sambil memain musik dan WKS untuk maju ke depan. Kita sama-sama pujikan Engkaulah perisai. Mari saya undang kembali berdiri Bapak sekalian. Kita mau sama-sama pujikan Engkaulah perisai.
Haleluya. Kita mau angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu terkasih. Kalau mungkin kau saat ini sedang mengalami masalah atau pergumulan, kalau kau saat ini mengalami masalah ekonomi dalam hidup, di saat kau mengalami saat ini usahamu belum lancar saat ini, kita mau serahkan kepada Tuhan. Ya Bapa. Tuhan mengajarkan buat setiap kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita saat ini, kalau Tuhan mengizinkan masa itu datang dalam setiap kehidupanmu saat ini, tetap bersyukurlah di dalam segala hal. Mungkin saat ini kau punya usaha tapi belum lancar, tetap mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau mungkin kau saat ini mengalami masalah ekonomi dalam hidup, tetap mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang akan menarik berkat Tuhan. Ya Rama ya Rama Sangara Rama Papa Papa Papa. Ya Rama ya Rama Papa 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 Papa. Ya Rama ya Rama Papa Papa Papa. Kami berdoa saat ini Tuhan, untuk jemaatmu di tempat ini Tuhan. Kau akan terus memberikan kekuatan buat mereka. Tuhan akan memberikan perlindungan yang luar biasa buat mereka saat ini Tuhan. Kalau mereka saat ini mengalami pergumulan atau masalah Tuhan, kami percaya Tuhan, ada jalan keluar buat setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Rama, ya Rama. Sekarang apa, ya Rama, ya Rama. Haleluya Tuhan. Ajar kami Tuhan di saat kami punya masalah atau pergumulan. Jangan kami panik dengan masalah itu Tuhan, tetapi kami percaya bahkan memberikan ketenangan buat setiap kami Tuhan, untuk kami berdoa kepada Engkau Tuhan, dan menyerahkan setiap pergumulan ini kepada Engkau Tuhan. Di saat kami punya masalah Tuhan, supaya kami memiliki iman yang luar biasa besar Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan membuka jalan-jalan kami Tuhan. Di saat kami punya masalah, kami akan fokus kepada yang memberi jawab saat ini Tuhan. Kami percaya pada Engkau Tuhan hari ini Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saya minta Putarji untuk berdoa. Kalau pada malam ini Tuhan Kau masih beri kesempatan kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami Tuhan, kalau kami ada masalah kami jangan panik Tuhan. Kami harus tetap mengandalkan Tuhan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami tetap bersyukur kepada-Mu. Engkau Allah kami yang maha baik Tuhan. Engkau Allah yang menjadi pengharapan kami Tuhan. Engkau Allah yang menjadi andalan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Engkau terlalu baik buat kami Tuhan. Kadang kami kurang setia kepada Engkau Tuhan, tapi Engkau tetap setia kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajari kami untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Doa ini hanya kami persembahkan di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk sekalian. Terima kasih teman-teman untuk firman yang sudah disampaikan. Dengan firman yang sudah disampaikan, bahwa Tuhan bisa menjadi firman untuk hidup kita, bisa menjadi juga untuk menguat di dalam kita menghadapi setiap kehidupan kita. Saat ini kita akan berikan persembahan. Dan sebelumnya itu saya minta saudara sisi yang berdoa.
kasih Tuhan setiap kasih setiamu. Seperti kami mau berikan persembahan, biarlah di sebelah kami berkenan di hadapan Engkau. Kami mengucap syukur Yesus hanya di dalam nama Haleluya. Amin. Sambil bersama dijawabkan dan bersama kita pujian dan juga seperti itu bahwa Tuhan juga. Bagian menyampaikan waktu jemaat masukkan untuk waktu dan persembahan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih buat tim PAW hari ini supaya Tuhan tetap memakai pelayanan Bapak Ibu sekalian. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk menara doa hari Selasa di gereja jam 7 malam. Saya mengharapkan rekan-rekan semuanya untuk hadir dalam menara doa hari Selasa jam 19 atau jam 7 malam. Selanjutnya, untuk minggu ini ada sedikit perubahan. Untuk latihan pelayan Tuhan seharusnya hari Jumat, ini kita ganti hari Rabu. Karena hari Sabtu nanti kami ada kegiatan di Jombang, jadi kami oper lagi. Jadi untuk kegiatan pelayan Tuhan diganti hari Rabu jam 7 malam. Untuk Pondok Daud diadakan hari Jumat, jadi bukan hari Sabtu, hari Jumat jam 7 malam. Jadi yang sudah biasa ikut Pondok Daud kita ganti harinya, bukan hari Sabtu, tapi hari Jumat jam 7 malam. Untuk ibadah Minggu tanggal 28 Mei 2023, ini ibadah raya dan penyambut pencurahan Roh Kudus diadakan hari Minggu tanggal 28 jam 18.30. Untuk laporan kas diakonia sampai hari ini puji Tuhan Bapak Ibu sudah terkumpul 4.714.000. Jadi kita juga rencana mau planning, kita mau mengunjungi
Tapi namanya kami juga belum tahu. Waktu itu kita akan plan di sana sama-sama. Nanti waktunya kami kasih tahu selanjutnya. Sudah cukup? Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kami mengucap syukur buat kehadirannya. Biarlah hari ini Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Terima kasih. Kita akan tutup ibadah pada saat ini sambil bagi berdiri. Oh ya Bapak Ibu sebentar. Oh ya, nanti mama sekalian ya yang sakit kami udah bagi berdiri. Kita akan tutup ibadah saat ini. Ya, ini yang sakit Bang Robin, Oke lagi sakit, Bu Lydia dan Mas Yogi. Oh sakit ya. Nanti mama yang doakan sekalian. Ya, kita pujikan bagi Dia segala pujian. Pimpinan Tuhan, ibadah pada saat malam hari ini boleh berjalan dengan kata semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur bahwa Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa, memberkati kami, menguatkan kami, mengajari kami Tuhan, sehingga kami boleh hidup dengan ucapan syukur daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berdoa untuk anak-anak Tuhan yang lagi terganggu kesehatannya, buat buat Mas Yogi, buat Pak Robin, dan buat Bu Lydia. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Turunkan Tuhan urapan-Mu, kuasa-Mu Tuhan atas anak-anak-Mu ini, atas hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-Mu, kuasa-Mu Tuhan akan menghancurkan sakit-penyakit ini, sehingga anak-anakmu boleh mengalami kesembuhan, pemulihan terjadi buat anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga Tuhan untuk memberkati anak-anakmu yang sudah hadir pada saat malam hari ini. Usaha pekerjaan apapun yang dilakukan Tuhan, peternakan, pertanian, kesehatan, apapun yang Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga kami berdoa buat anak-anak-Mu yang tidak sempat hadir pada saat malam hari ini. Lawat dia Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati seperti kami yang ada di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala puji, hormat, kemuliaan-Nya kami naikkan kepada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, pulanglah Bapak Ibu dengan membawa berkat damai, sejahtera, sukacita, ayam, tentu kesehatan, kekuatan yang dari Bapa Surgawi lewat Putra-Nya Anak yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh memberkati kami, boleh kekuatan, kesehatan apapun, mulai malam hari ini, esok lusa sampai selama-lamanya. Tuhan datang kali yang kedua. Yang beriman dan yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.